Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Guna melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara, kami kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai tindakan pemerintah. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama, mari kita memahami mengenai definisi dari tindakan pemerintah dalam perspektif hukum administrasi negara. Sebagai subjek hukum, pemerintah memiliki peran penting dalam pengelolaan negara. Salah satu upaya pengelolaan tersebut dapat melalui tindakan pemerintah itu sendiri. Menurut R.J.H.M. Huisman, tindakan hukum atau resendeling diartikan sebagai tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Oleh karena itu, tindakan hukum pemerintah diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintah yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu dalam bidang pemerintahan atau administrasi negara. Selanjutnya, perlu diketahui mengenai unsur-unsur dari tindakan pemerintah. Berikut penjelasannya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur tindakan pemerintah. Menurut Musan, bahwa unsur-unsur tindakan hukum pemerintah terdiri atas 4 unsur sebagai berikut. 1. Perbuatan dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. 2. Perbuatan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. 3. Perbuatan dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. 4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Berikutnya adalah macam-macam tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah dibagi menjadi 2, yaitu tindakan pemerintah berdasarkan fakta atau nyata, dan tindakan pemerintah berdasarkan hukum. Perbuatan atau tindakan pemerintah berdasarkan fakta adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara untuk memenuhi kebutuhan nyata yang tidak menimbulkan akibat hukum. Tindakan berdasarkan fakta yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya tindakan meresmikan gedung-gedung, jembatan, jalan, dan menyelenggarakan upacara-upacara, serta kegiatan lainnya yang tidak menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya adalah tindakan pemerintah berdasarkan hukum. Tindakan pemerintah berdasarkan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan hubungan hukum dan pada akhirnya akan melahirkan akibat hukum. Menurut Huisman, tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum tertentu. Tindakan berdasarkan hukum dari pemerintah berarti tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menimbulkan akibat hukum tertentu berupa hak dan kewajiban, serta tercipta atau terhapusnya hak dan kewajiban tertentu. Terdapat 2 jenis tindakan pemerintah berdasarkan hukum, yaitu perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum privat dan perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum publik. Perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum privat yaitu penguasa mengadakan hubungan hukum berdasarkan hukum privat. Artinya, bahwa pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya dalam hal-hal tertentu dapat menggunakan hukum privat. Contohnya, perbuatan sewa-menyewa, jual-beli tanah, dan perjanjian-perjanjian lainnya. Perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum publik
ada dua macam, yaitu perbuatan hukum publik bersegi satu, di mana perbuatan yang dilakukan atas kehendak dari satu pihak, yaitu perbuatan dari pemerintah itu sendiri. Perbuatan hukum publik bersegi dua, di mana adanya dua hakikat atau kemauan yang terikat, misalnya dalam perjanjian atau kontrak kerja. Selanjutnya adalah karakteristik hukum pemerintahan. Di kalangan para sarjana terjadi perbedaan pendapat mengenai sifat hukum pemerintahan. Dalam setiap negara hukum, setiap tindakan hukum pemerintahan harus selalu didasarkan pada cara pelaksanaan urusan pemerintahan. Menurut Utrecht menyebutkan beberapa cara pelaksanaan urusan pemerintahan, yaitu 1. Yang bertindak adalah administrasi negara sendiri. 2. Yang bertindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara dan yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintahan. 3. Yang bertindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara dan yang menjalankan pekerjaannya berdasarkan suatu konsekuensi atau izin yang diberikan pemerintahan. 4. Yang bertindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara dan yang disubsidi oleh pemerintahan. 5. Yang bertindak ialah pemerintahan bersama-sama dengan subjek hukum lain yang bukan administrasi negara dan kedua belah pihak itu tergabung dalam kerjasama yang diatur oleh hukum privat. 6. Yang bertindak ialah yayasan yang didirikan oleh pemerintahan atau diawasi pemerintahan. 7. Yang bertindak ialah subjek hukum lain yang bukan administrasi negara, tetapi diberi suatu kekuasaan memerintah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang batasan pemerintah dalam bertindak. Di dalam buku perizinan, problem dan upaya pembenahan oleh Y. Sripudyatmoko dijelaskan bahwa keputusan-keputusan tersebut terikat pada 3 asas hukum, yakni 1. Asas yuridikitas, artinya keputusan pemerintah maupun administratif tidak boleh melanggar hukum. 2. Asas legalitas, artinya keputusan harus diambil berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Dan yang ketiga, asas diskresi, yaitu kebebasan bagi pejabat publik untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri, asalkan tidak melanggar asas yuridikitas dan asas legalitas seperti yang tersebut di atas. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintahan. Salah satu pilar yang dimiliki Indonesia sebagai negara hukum yaitu asas legalitas. Asas legalitas sendiri merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Berdasarkan asas tersebut, tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, yang mana artinya sumber wewenang bagi pemerintahan terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan perundang-undangan terkait. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sumber kewenangan yang dimiliki pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dalam pasal 11 disebutkan bahwa kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Perolehan kewenangan tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam pasal 12 tentang atribusi, pasal 13 tentang delegasi, dan pasal 14 tentang mandat.
Cara memperoleh wewenang yang pertama yaitu atribusi. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ kepemerintahan. Wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Badan atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila diatur dalam Undang-Undang Dasar NKRI 45 atau Undang-Undang, merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada, dan atribusi diberikan kepada badan atau pejabat pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenangan pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan lainnya. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi berada pada penerima delegasi. Badan atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya, ditetapkan dalam peraturan pemerintahan, peraturan presiden, atau peraturan daerah, dan merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Yang ketiga, mandat. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat. Tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat. Badan atau pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila ditugaskan oleh badan atau pejabat pemerintahan di atasnya dan merupakan pelaksanaan tugas rutin. Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintah yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu dalam bidang pemerintah administrasi negara. Dalam melaksanakan tindakan hukum pemerintah terdiri atas 4 unsur, yaitu dilakukan oleh aparat pemerintah, dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi, dan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Pemerintah dalam melaksanakan tindakannya terkait pada 3 asas hukum, yaitu asas yuriditas, asas legalitas, dan asas diskresi. Kewenangan pemerintah dalam melaksanakan tindakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Tindakan hukum pemerintah memiliki beberapa macam, yaitu berdasarkan fakta atau tidak berdasarkan hukum, kemudian yang kedua berdasarkan hukum. Dalam setiap negara hukum, setiap tindakan hukum pemerintah harus selalu didasarkan pada cara pelaksanaan urusan pemerintahan.